kelakuannya. Yang ini ada yang memperkosa anaknya, ada membunuh kuitannya, ada juga membunuh kuitan. Yaitu juga sebaliknya, di mana-mana terjadi, bahkan di kampung kita, lebih khusus di Barito Utara, sudah terjadi membunuh anak, membunuh kuitan. Tidak tahu sebab, apalagi pada dunia. Semuanya sudah terjadi di zaman kita. Kal-bahaim, seperti binatang. Kita lihat ibadah kita kayak apa. Kita berbaraka ahli ibadah, kita berbaraka alim, kita berbaraka orang yang alim paham ilmu agama, kita berbaraka yang paling alim dunia ini. Kalau debat sudah, aku rujuk ikam sana. Ini sudah lepas daripada jauh dari Rasulullah bin Saleh. Gal, Imam Al-Faqih yang mendapatkan daripada guru-guru, sayati zaman dan dubul amanah, akan datang suatu zaman yang namanya amanah itu akan hancur. Amanah tidak lagi dijaga. Orang yang jujur itu sudah lalu dicari, pejabat, manusia ataupun sebagainya. Khusus orang-orang yang biasa berhutang, maka orang berhutang itu akan bergelar canggih, cangkal berhutang maling ditagih. Ini terjadi ya saudara. Yang berhutang cuma ditagih macam-macam alasannya, tak sangat daripada yang berhutang. Ini hancur amanah. Hancur amanah sudah sampai kepada kita. Jadi pemimpin kada amanah, maaf kita sebagai orang tua pun sudah hancur amanah. Kita diberi amanah oleh Tuhan, kita diberi oleh Allah dapat anak. Kadang kita didik-didik jauh daripada agama Allah dan Nabi. Iman tulis apa? Khalaqallahu fasaqun wa munafaqun. Seluruh makhluk Allah yang diciptakannya akan berbuat munafik dan fasik. Renungkan di hati kita, muhasabah. Sebelum kita masuk Isra wal Mi'raj, maka evaluasi diri kita pribadi. Ya, zaman sudah terjadi, amanah sudah hancur, munafik, fasik terjadi. Kita jujur dengan kita. Ulun pun di sini merasa ulun masih munafik. Bisi itu masih munafik, belum bisa mengamalkan. Bisi itu masih fasik, tahu halal haram, tapi kadang masih dilanggar. Jadi kita muhasabah diri. Mulai dari yang halus. Kadang kita meninggalkan salat, itu terjadi ada di Isra wal Mi'raj, kita kisahkan riwayatnya. Jadi diingati muhasabah diri, sudah sampai ini dapat ilmunya. Hasabu anfusihim, hisablah diri ikam sorangan qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak kepandang akhir zaman ini, banyak sholat, banyak istighfar, banyak berzikir, beribadah. Kalau berkandung nama dari orang ataupun bahasa kita menggibah orang dosa. Karena sudah mulai menggibah orang, dia sudah masuk dalam golongan iblis. Kenapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah didatangi seorang lelaki. Apa jawab lelaki? Ya Imam Syafi'i, Fulan bin Fulan takalam ank. Imam Syafi'i, Fulan bin Fulan itu memandiri pian. Ini anak. Kabar itu bujur memang. Imam Syafi'i disambati macam-macam. Tapi apa jawaban Imam Syafi'i? Hai Fulan bin Fulan, sudah mendadakkah lagi kawan iblis ini sampai ikam menjadi wakil? Jawaban Imam Syafi'i, ada ajib. Ini seorang ulama wara, mendengar kabar kada baik walaupun kabarnya bujur. Bahwa seorang menyambati senjata apa? Ada lagi kawan iblis itu sehingga engkau diutus sebagai wakilnya. Tutup celah iblis. Jangan menggibah, jangan memandari orang. Evaluasi diri kita pribadi. Jangan mengevaluasi orang. Di akhir zaman banyak kayak ini jadinya. Kalau kita banyak mengoreksi orang, yang kasar kita apa yang kita bawa di dunia. Masya Allah. Berapa menit sudah? Sudah ya.
Oh, belum. Sudah merah belum? Mudah-mudahan tahan suara kita. Isra Mi'raj ini kada tuntung sejam 2 jam. Banyak kisahnya. Nah, sudah itu berkaitan dengan Isra Mi'raj. Di dalam Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Ya bahasa Allah Subhanalladzi. Kalau sudah bahasa Subhana, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengagungkan zat-Nya seorang. Asal apa Allah memuji dirinya seorang. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kayak kita melihat sesuatu indah, takajub, ajaib, subhanallah. Nah, berarti kalau sudah bahasa subhana dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kejadian-kejadian yang takjub, yang ajaib, yang mustahil, tapi akan melekat di hati. Terjadinya Isra wal Mi'raj itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak akan pernah diterima oleh akal, tetapi perkara dengan hati. Kita orang Islam beriman dengan hati, maka wajib mengimani Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi Isra wal Mi'raj itu untuk menguji daripada iman-iman para sahabat Nabi di zamannya. Salah-salah kalau kita seandainya di zaman Nabi terjadi Isra wal Mi'raj, urut yakin berataan dengan beriman dengan Nabi. Karena masuk akal. Kenapa? Peristiwa Isra wal Mi'raj tadi dalam riwayat itu Lailatul Akhirah. Kata yang maknanya itu belum tentu. Belum tentu itu belum tahu kepastiannya. Kalaunya al-laila itu bisa terjadi semalam penuh. Tapi bahasanya lailan baris 2 di bawah. Nah, kalau orang pesantren paham itu nanti. Makanya sekolah kan anak-anak yang pesantren. Jangan kada masuk pesantren. Kalau kada masuk pesantren biar rugi. Dalam kubur kena siapa mengirim Al-Fatihah, siapa mengirim Yasin, siapa mengirim doa. Biar ajarkan dunia akan menjerumuskan ke dalam api neraka ya Allah. Sekolah kan pesantren. Belajar bahasa Arab. Kembali bilailan dalam bahasa Arab di situ di surah itu. Nakira, maknanya tidak tentu apakah semalaman suntuk. Ada yang mengatakan Nabi itu diperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Itu cuma ada yang mengatakan 6 jam, ada 4 jam, ada 3 jam, ada yang sekejap. Karena riwayat mengatakan Nabi itu Isra wal Mi'raj bakas berabah Nabi itu masih hangat. Sidin kulit dari langit itu sudah masih hangat. Ini riwayatnya. Jadi kada ada gambar. Itu diuji dengan iman dan hati kita. Bi'abdi yang ada di sini dengan hamba aja. Hamba yang dimaksud dalam ayat ini bukan hamba kayak kita, tapi hamba khas, hamba yang khusus. Siapa yang sebenar-benarnya hamba? Yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hamba dikatakan para ulama, hamba itu orang yang bujur-bujur menggawi daripada ajaran Allah, menjalankan Allah, kada pernah masuk kepada Allah. Namun kita banyak maksiatnya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa hamba di sini kita? Jadi hamba yang di sini yang bujur-bujur hamba itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya hamba itu harus taat kepada Allah. Pertanyaannya, kadang kita nih, ada di Jumatan biasanya dapat sumbangan dari hamba Allah, dapat sumbangan dari hamba Allah, ada itu. Tapi kita tidak paham makna hamba. Hamba yang sebenar-benarnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita ini termasuk orang atau umatnya, itu pun kalau diakui oleh Nabi umat. Kalau kada diakui Nabi umat, ya wassalam sudah kita jawab kiamat. Dalam barzakh itu pasangan dipukul nanti sudah. Kalau hendak mengaku umat, bujuk-bujuk lawan Nabi. Pelajari Nabi, sebelum Nabi tahui, pinandui keluarganya. Jangan cuma umpatan. Bahkan kita pribadi, kita persembahan itu fardu'ain, kewajiban diri pribadi, bukan keperluan orang banyak. Jadi pertanggungjawaban itu sedikit pun perbuatan dosa akan ada catatannya di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak rumah yang jadinya santai para jemaah, santai. Di dalam Isra Mi'raj itu hamba itu Allah Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang sebenarnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan tersebut Habibuna Muhammad SAW berpergian Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram yaitu Mekah menuju Masjidil Aqsa yaitu Palestin, dan setelahnya ke Sidratul Muntaha. Walaupun sebenarnya baginda Nabi itu ada perlu Allah Ta'ala hendak dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha bertemu Allah. Jadi Isra wal Mi'raj di situ maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh Allah, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nabi-nabi terdahulu tidak dapat bertemu dengan Allah. Seperti Nabi Allah Musa dikatakan oleh kalam al-Imam al-Qutub al-Muslim al-Hafidh al-Doktor al-Ustaz Abdullah bin Imam Muhammad al-Qutub, Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih, Habib Abdullah Bil-Fiqih mengatakan di dalam kitab beliau, dalam kalam beliau, Nabiullah Musa alaihi salam talabal kalam wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktub. Apa yang Profesor Dr. Al-Imam Al-Qutub Abdullah Bil-Fiqih? Nabiullah Musa itu meminta kepada Allah agar bertemu dengan Allah, berpandang dengan Allah, melihat Allah, tetapi ujar Allah lantaran Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina meminta, ya Allah, ulun minta ya Allah agar ulun diperbolehkan melihat dia ya Allah, agar ulun diizinkan nabian ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Nabi Musa meminta bertemu Allah. Dijawab Allah, lantarani, engkau tidak akan sanggup melihatku wahai Musa. Tapi Nabi Musa ini penasaran, siapa Allah Subhanahu wa taala? Maka ditampakkanlah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi Allah pingsan gugur dari Bukit Tur Sina, gunungnya luluh lantak. Sebelum naik Bukit Tur Sina, Nabi Musa disuruh untuk sandal ke Allah. Hanya cahayanya Allah nampakkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pingsan, gunung itu hancur, lantak lantak. Kata Nabi Musa meminta lantaran kepada Allah Subhanahu. Ikut sanggup wahai Nabi Musa melihat aku. Tetapi di Al-Fiqih, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandubun. Allah beri hadiah itu, Allah langsung yang menarik membawa memberi hadiah Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia, seorang Nabi Muhammad yang langsung diberi hadiah bertemu Allah. Kadang kita mendengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz guru-guru, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi itu dibedah dadanya, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang dibuat. Allah, ini otaknya otak orang gila. Kalau Nabi dadanya dibedah, dibersih daripada hati yang ligat, kita umat siapa? Sedangkan Nabi Muhammad itu orang yang paling bersih, yang memberi syafaat di yaumil qiyamah. Nabi rigat, kita umat siapa? Ini
bahasa-bahasa yang kada pantas dikeluarkan. Kalau kada belajar maka hati-hati berurusan dengan Nabi. Ya, Imam Ali bin Hamad Al-Habsyi pengarang Syekhul Maulid apa tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah dibedah, dibersihi kotoran dari hatinya, tetapi Nabi Muhammad itu dibedah, hatinya itu sudah bersih, ditambah lagi cahaya kebersihan. Nah ini bahasanya, karenanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibersihkan, ditambah, disucikan lagi. Ayo ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan lancar. Langsung aja kita. Jadi di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau naik ke atas langit ke Sidratul Muntaha, di dalam perjalanan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan beberapa fenomena-fenomena yang aneh, menyenangkan dan ada yang menyakitkan hati bagi Nabi SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat ada sekelompok orang mengikut tukul atau balu, dicatupkannya di kepalanya, dipukulkan di kepalanya sampai hancur, berkali-kali hancur, pecah, dipulihkan oleh Subhanahu wa Ta'ala lagi, pulih, catup lagi sampai hancur. Kayak itu terus kejadiannya, dicatup pakai tukul, hancur, pulih lagi sampai mati, diberikan lagi hidup lagi, catup lagi, pecah, kayak itu terus. Apa ya Rasulullah ini? Mahada ya Jibril, man haula ya Jibril. Apa ini wahai Jibril? Kata Nabi. Mereka ini siapa yang malaikat Jibril? Malaikat Jibril memadahkan lawan Nabi, ya Nabi, ulaika min ummati. Wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang daripada umatku yang mana di akhir zaman. Umatmu itu min tarkis salah, umatmu itu berat, pangoler, macam-macam alasannya. Kalau sudah hendak mengenai sembahyang itu ditinggalkannya, barat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu menyatakan di Islam merah belum kiamat ya. Ini Islam merah tapi ini belum kiamat lagi. Sudah diperlihatkan keadaan di akhir zaman, mencatup kepalanya seorang sampai pecah, sampai hancur, dimatii, dihidupi, ia pulang mencatup kepalanya, meninggalkan sholat. Jadi hati-hati, didengarkan budi-budi, jangan berpandai, resapi di hati kita. Kalau hendak salat upati Nabi, apalagi sembahyang subuh, jangan sampai ditinggalkan. Karena apa kata Nabi? Barang siapa yang meninggalkan sholat subuh sekali, maka malaikat dan seluruh manusia berataan melaknatnya sampai yaumul qiyamah. Sembahyang subuh jangan betul. Bahkan para ulama mengatakan yang namanya sholat itu seperti kepalanya batang tubuh. Bu, dengarkan bu, enak dipanggil bu. As-salat itu seperti kepala pada batang tubuh. Pian bayangkan, pian masih mau hidup kada kalau batis penilang, masih mau hidup kada, batis agak kada. Masih gawa, jauh betul. Tangan penilang masih mau hidup kada. Penilang mas, itu kada bermanfaat ya. Kita kasih kita berada. Tangan pian ke dada itu masih mau hidup kada? Mata pian ke dada masih mau hidup kada? Masih mau coba kepala pian ke dada? Coba kepala pian ke dada, mau hidup kada? Karena mungkin kan. Jadi bro, hati-hati. Kalau laki pian kita sembahyang, hati-hati. Pian beri orang pada kepala. Iya. Jadi para ulama mengatakan yang namanya sembahyang itu seperti kepala pada batang tubuh. Anunya ditinggalkan sholat wajib, maka hilanglah kepala tadi.
Ya dijaga, betul wajib dijaga. Kalau kita anak barakah, anak rezeki kita dirahmati Allah, anak rezeki kita dilancarkan oleh Allah, maka salat jangan ditinggalkan. Maka di adat tuh hayya 'alas shalah. Ayo salat kepada Allah Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Ayo kasih sembahyang kepada Allah. Imannya apa? Hayya 'alal falah. Anu sudah sholat 3 hari, Allah Ta'ala akan menjamin. Allah menjamin pasti akan sukses, pasti akan menang, pasti akan berhasil, pasti akan barakah. Ini janji Allah. Jadi sebenarnya jangan ditinggalkan. Anu kita hendak karena dia di zaman dia memiliki yang namanya tuh kepala, ya silahkan dulu kada hendak. Mimpin salah hendak mantap itu. Kalau hendak pemimpin kepala dia memiliki yang hendak kayak itu, ya silahkan dulu kada hendak. Nah, ya Pak. Jadi jaga sembah, dijaga sembahyang kita. Mudah-mudahan kita ini orang termasuk dijaga Allah hati kita untuk meningkatkan sembahyang. Kalau sudah tahu maknanya Isra Mi'raj, maka jangan ditinggalkan sembahyang. Karena Isra Mi'raj Allah itu memberi yang namanya salat itu sebagai hadiah, yang kedua sebagai perintah. Kenapa jadi perintah dan hadiah? Kalau kita memahami yang namanya sembahyang sebagai perintah, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kada menggawe sembahyang, kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakar rambut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menduakan Allah kada menggawe sembahyang. Dan kedua, salat sebagai hadiah. Maknanya apa, Beb? Kalau kita menggawe sembahyang itu hadiah untuk Nabi Muhammad, maka kita akan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita menyenangkan Nabi Muhammad, maka itu pasti itu surga akan kita dapatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kayak ini kita memahami salat. Jangan kita barat. Salat perintah taat kepada Allah. Salat sebagai hadiah kita menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hati kita kuat mengiktikkan untuk menggawe sembahyang, untuk menguatkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam mendirikan syiar agama Allah, terutama untuk menggawe sembahyang. Ya Allah, ajibu kalau sudah masalah sembahyang kita untuk jangan mengumpati ilmu-ilmu ya Allah. Ada sembahyang dan berbeda ada sembahyang maka ada lubang parah aja. Ada memang orang ada perintah ya. Pamer beran kayak gitu tuh. Kada bedanya aja jangan usahanya sembahyang kan mengenai lubang duri. Ini ilmu-ilmu yang kadang-kadang diumpati. Orang-orang ilmu yang kayak ini biasanya duduk di warung kopi berpandiran masalah itu, masalah Allah Ta'ala ini jadi Allah Ta'ala berlaku. Minum kopi itu kan berbaju suara pendek batis ke atas. Sambil minum kopi itu pelala tutup minum kopi hutang pulang. Ini ilmu Tuhan apa? Tuhan sesat ini. Jangan lupa ilmu kayak itu. Kita tertakluk dengan hukumnya Allah. Kita manusia itu perlu dengan Allah dan Nabi. Biar merasa aja, biar aja merasanya. Memang manusia sembahyang berharap. Memang iblis tuh yang membisikinya luar biasa, apalagi subuh. Sembahyang subuh itu sudah barat kata. Jadi jangan barat. Jangan sampai berarti ilmu itu ada di kampung sini kayak itu. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada di kampung sini. Kalau dia ada itu buat dalam terbaik ke sungai. Mari as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. As-salat bisaddin qalbi. Salat itu menenangkan hati. Biar ada masalah bawa sembahyang. Biar ada urusan yang ada pada selesaikan
doa sembahyang. Jangan kesana kemari bertetangga orang dukun macam-macam. Wah ini banyak orang berkedok ustaz tapi dukun, bakain macam-macam yang bertetangga ini itu. Ya Allah, ada masalah hadapi Allah, sembahyang dengan Allah, adu dengan Allah. Allah itu maha kaya al-ghina, Allah itu maha melihat, maha mendengar. Kalau kita sampai ke orang bertetangga yang ada jelas, itu biar sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buatkan Allah Isra Mi'raj, Allah memerintahkan kita salat sebagai hadiah untuk Nabi Muhammad. Kita gawe perintah itu, kita kada durhaka kepada Allah, dan kita membawa sembahyang, kita menyenangkan Nabi Muhammad. Amr bin Handak bersama Nabi Muhammad maka gawe sebab ya. Yang kedua, beberapa nih 21, 22 8 menit aja lagi sedikit tambah sedikit nggak apa-apa. Nyalain dulu jupirnya. Yang kedua, saat perjalanan Nabi Muhammad SAW, Allah memperlihatkan, di situ diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok orang diberikan, disuguhkan makanan-makanan yang nyaman, makanan yang lezat, makanan yang berhasil, makanan yang larang. Ini ada hendak memakannya, digesernya. Tetapi di dalam makanan ringan, makanan jijik, makanan yang kada nyaman, dan kayak anggaplah kayak tongsengan belatung, hati banana, itu lahap memakaninya, bahkan bertambah makanan yang nyaman kalau dimakannya. Maka Rasulullah ini bingung, mahada ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Ini diberikan makanan nyaman, berhasil, lezatnya untuk dimakannya, tetapi makanan yang ringan itu dimakannya bahkan bertambah. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ada min ummak, ya Rasulullah ini min dari umatmu, yang mana inya selama hidupnya bisi laki, bisi bini halal, sudah nikah, tapi masihnya berzinah dengan orang lain. Ada dalam kita, ada. Makanya Nabi itu menyebut apa? Innal kadhurata zina, fal kadhurata katal wasbaqul. Kalau sudah banyak perzinahan di akhir zaman, maka akan terjadi banyaknya pembunuhan dan wabah sampai wadah kita. Covid kada kelebihan. Ini membawa mamanya Omikron pulang. Kena bawa abangnya Papakron nggak pulang apa-apa. Sampai kita pembunuhan hanya bilahi tadi. Iya. Kalau sudah banyak zina, maka Nabi jangan heran lagi. Maka akan terjadi pembunuhan. Banyak taun wabah, mati mendadak, sudah terjadi wadah kita. Anda kemana lagi pihak muka? Bola surga surangan, jangan apa-apa. Ini sudah masuk akhir zaman. Inna alamatul sa'a arba'ah. Ada tanda akhir kiamat ada 4. Apa? Yarfa'al ilm. Allah mengangkat ilmu. Ilmu diangkat itu bukan masalah ilmunya. Ada orang-orang alim yang paham ilmu itu boleh diangkat. Itu ulama-ulama kita, habaib kita, ada kehitungan. Dulu Abu Habib Tahir bin Al-Kaf meninggal, Allah menangis terlalu. Ulama-ulama kita kalau sudah habis, lihat yang keluar apa? Ulama-ulama jahil, ulama-ulama bodoh, ulama-ulama kada pintar. Makanya banyak mengobati. Dianggapnya ilmu itu tanda kiamat. Ulamanya yang diangkat, bukan ilmu yang hilang. Yang kedua, yang betul jahil, kebodohan merajalela. Orang berfatwa tanpa ilmu, jadi pemimpin tanpa ilmu. Ini bapanda tanpa ilmu banyak mengobati. Cuma dengan pengemasan bahasa dan kisah bagus itu banyak kita mengobati. Contoh apa ini? Ya Allah, hanya tadi diberita apa? Polisi, mana polisi disahkan oleh bapak. Ini kabar penelitian yang kedua.
Di sana kebakaran, gimana kan? Sulawesi kan terakhir tuh. Kalau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu untuk perang hujan. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu kasar perang hujannya. Iya, ini kenapa ada pintar tadi. Itu murid bacaan kita. Mudah-mudahan Allah mencukupkan daripada nikmatnya. Itu maknanya bukan pesan perang. Kemudian janganlah kebodohan. Orang mengaji ini kekanakan langka, cari kekanakan nama akhirat surutnya bagus sedikit. Kita ketuhaan pun merasa ilmu kita ini sudah berkurang, sudah makin kada pintar, makin kada ingat-ingatan. Sampai sudah ilmu diangkat ulama habis, kemudian Allah. Apalagi yang ketiga, ya syarabul khamar, orang meminum khamar, minum obat, minum sabu. Ini banyak di farmasi dadakan, apoteker dadakan, paramek, komik, apalah sampai lempok ke jadi isap. Lempok itu kasar melem sandal. Hidup tuh ada pintar, melempok itu bukul pada sandal. Kasar melem jadi isap. Di zaman ini obat batuk diminum kesan mabuk. Apalagi obat yang terakhir tuh yang pernah viral benar tuh gaib obat jin itu bisa rematik kan bagi ahli kesehatan untuk rematik itu diminum 2 biji 3 biji ya kayak orang gila jadinya ya nak jadi ngecek HP di sini kayak ini kan HP-nya di meja sampai pada kita alkohol asam melabur ya diminum ya Allah. Bungal alkohol sampai zaman Muhammad. Apa yang harus zina? Tampaknya jelasnya zina di akhir zaman. Nah, ini berjalan pada anak kita nasihat Islam juga. Jangan biarkan anak itu berjalan tanpa mahramnya. La yahillu imrati illa bi mahrami 'alaiha. Tidak halal seorang perempuan itu berjalan tanpa mahramnya, tidak dilaknat oleh malaikat. Jaga anak-anak kita, binian kita dijaga, jangan sembarangan berjalan dua laki yang mahramnya. Jangan sampai dibiarkan ini diangkat ilmu, merajalela kebodohan, zina di mana-mana, minum khamar. Nah ini terjadi yang zina tadi, makan makanan yang rigat itu lahap, makanan yang nyaman itu digesernya. Karena apa? Sudah bisik pasangan halal, sudah nikah, ini masih zina dengan selain pasangan halal. Nah itu, nah tidak terjadi itu. Asalnya ada SMS, ada WA, Facebook yang sudah terjadi. Allah Akbar, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tuh jangan sampai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita itu khusus ada di kampung, bukan baru dijaga oleh sebagai keturunannya dan keluarganya daripada zina. Mudah-mudahan. Yang ketiga, di situ Nabi Muhammad SAW melihat ada sekumpulan orang itu menggunting-gunting muntungnya, menggunting-gunting lidahnya, sampai pagat, sampai mati, hidup lagi. Sama boleh menggunting-gunting lagi lidah tadi, sampainya pagat, mati, hidup lagi. Man haula ya Jibril, Rasulullah. Siapa mereka wahai Jibril? Ya Rasulullah, ada min ummatik, ini daripada umatku. Yang mana mereka para ulama, para mubalik, orang-orang yang menyampaikan ilmu Allah, orang-orang yang menyampaikan syariat Allah, ini yang menyelewengkan, bahkan ini yang menutup-nutupi hukumnya, bahkan ini yang mengeluarkan hukum sesuai kehendaknya. Sampai orang kita, ulama-ulama kita ini banyak sudah dengan dulu. Kalau dibalik duit banyak, hukum itu sesuai dengan kita. Sampai benar masalah biar luar biasa. Sampai yang ini pernah ada yang pernah membahas masalah ahli bait Nabi, tentang keturunan Nabi. Adalah padahal kitabnya ada,
karangan Imam Suyuti Ihya'ul Mayyit fi Fadail Ahli Bait. Ini khusus 60 hadis Nabi yang dikumpulkan sidin mengenai keutamaan keluarga Nabi. Tidak pernah disampaikan ulama-ulama. Ayo. Jadi orang yang masuk neraka itu ulama paling pertama orang alim. Apalagi kayak gini kita Ihya'ul Mayyit ini sama Ihya'ul Mayyit artinya menghidupkan orang mati bi fadail ahli bait dengan keutamaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sampai kita ilmu ini padahal apa yang Nabi asasuddin fondasi dasar agama itu ada dua. Yang pertama hubbi ahli baiti yang mencintai anak cucu keluargaku. Yang kedua hubbi ashabi cintai daripada sahabatku. Dua ini fondasi dasar agama kita Islam. Ada sampai dari kita. Nah ini ulama sudah tahu ilmunya masalah ahli bait yang disampaikan itu akan kena membukti-bukti untungnya di akhirat. Maka ngajari anak pondok masukkan ke pondok yang ada yang mau mengajar di habaib supaya jelas ilmunya, supaya sanadnya sampai kepada baginda Nabi. Jangan mencari guru atau ulama yang ini ada sampai lawan Nabi. Karena seluruh ilmu agama, seluruh tasawuf ataupun tarekat itu kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi kayak gitu? Contoh Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi itu 4 madhab ahli sunnah wal jamaah. Itu madhab yang kita pakai Imam Syafi'i. Siapa gurunya? Imam Malik. Imam Malik siapa gurunya? Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Siapa Ja'far as-Sadiq? Itu datuknya para habaib. Kembali kepada datuknya habaib. Ketiga para sahabat. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Siapa Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Uthman? Siapa Salman al-Farisi? Siapa Sayyidina Miqdad? Siapa Sayyidina Abu Dhar al-Ghifari? Sahabat Nabi dikala ini sudah dapat pembacaan tentang ilmu agama, ini akan kembali kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu wajah. Sayyidina Ali siapa? Datuknya habaib. Jadi kita pada bisa lepas agama ini melawan habaib dan Al-Quran. Maka aktibu auladakum min thalathin khisal. Didiklah 3 perkara untuk anak-anak kalian. Yang pertama hubbi nabiyikum, cintai nabi kalian, pinandui nabi kalian. Wa hubbi ahli baiti, dan cintai anak cucu nabi, pinandui anak cucu nabi. Maka tidak mungkin kita mengenal Nabi secara detail kecuali dengan anak cucunya. Contohnya kayak pian, kadang mungkin urut orang ini yang berkisah pian ini kadang mungkin pasti anak pian yang lebih tahu daripada pian. Kayak itu juga Nabi pasti anak cucunya yang lebih tahu daripada orang. Yang ketiga tilawatul Quran, maka pelajarilah Al-Quran. Nah ini yang harus kita pelajari. Yang keempat, ini hadiah. Nabi itu melihat di dalam perjalanan yang Isra wal Mi'raj, melihat sekelompok orang itu menanam sebuah tanaman, sehari ditanam, disimpurnya tumbuh, panen, diputiki orang itu, iba diputiki kada lawas, keluar bulan buahnya, diputik lagi, batu keluar bulan, kada papian. Sekali menanam, sekali menyimbur, berbuah terus, panen terus. Bingung, Rasulullah bingung, mana ada ya Jibril, ajaib. Apa ini ya Jibril ini? Ajaib luar biasa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada min ummatik, ini daripada umatmu yang mana di kalanya hidup di dunia ini selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keluar untuk agama Allah, apalagi ke Isra Mi'raj, Maulid itu hari-hari istimewa untuk Nabi. Jangan batalkan. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq di kalanya dakwah dengan Nabi, jaa ila nabiyyin bi jami'i malih. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah itu dengan seluruh harta habis diberi untuk Nabi untuk jalan Islam dakwah.
Sampai Nabi yang bertakwa kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memberi harta engkau berikan kepadaku untuk di jalannya Allah? Demikian kenapa menangis wahai Abu Bakar? Apakah engkau ini terpaksa mengeluarkan harta dan berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sampai Nabi itu perasaan dia Nabi sama manusia perasaan. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Dan tiba Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ulun menangis ya Rasulullah, bukan karena harta ulun memberi berkakasan bian, tapi ulun ini menangis apakah harta ulun ini cukup untuk dakwahmu di Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan cukup keadaannya. Sayyidina Abu Bakar termasuk orang pemuka Quraisy. Suruki bertakwa apakah ada cukup karena ulun di sini. Menangis itu antara ada cukup. Kita apa untuk sedekah? 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Biasa mereka keluar 1.000, 2.000. Ibaratkan nang 100.000. Yang kita makan di dunia berbeda dengan apa-apa. Tapi yang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah itu berjalan terus. Nah yang terjadi kayak ini. Ibarat sudah Abu Bakar lagi apa yang sudah tahu Nabi. Ya Abu Bakar, amun harta ikan beratan kembali untuk di jalan Allah, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Dan Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, yang ulun tinggalkan untuk anak bini Allah wa Rasulih, Allah dan Rasul yang ulun tinggalkan. Jadi sahabat beriktikadnya kuat, yakin dengan Allah dan Rasul. Kenapa? Ini lebih satu jadi penutup sesekali ya. Ini di mana-mana untuk mereka tidak pernah membahas masalah ini. Dan kada ada yang tahu ini masalah jarang, kecuali para habaib biasanya. Jadi malaikat Jibril di dalam mendatangi Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah. Malaikat Jibril itu stop di langit ketujuh. Ya Jibril, kenapa kamu stop? Wahai Nabi Jibril, amun ulun membati pihak sampai menghadap Allah, maka ulun akan terbakar ya Rasulullah, akan tidak sanggup menghadapi Allah, tidak sanggup melihat cahayanya Allah. Malaikat ajagin terbakar dengan cahaya Allah. Bayangkan Nabi menghadap langsung Allah. Kenapa kita? Ada yang berpikir, malaikat aja terbakar hangus menghadap Allah, Nabi langsung bertemu Allah. Siapa orang yang mengalami Rasulullah menghadap Allah? Allah ciptakan satu malaikat khusus menangani Nabi menghadap Allah, yang rupanya bentuknya sama kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya di Isra dikisahkan Nabi itu berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Sayyidina Abu Bakar langsung beriman bahwa Nabi langsung bersyahadat. Sudah di satu tahap sudah menampakkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu akan jadi sahabat Nabi. Makanya sahabat as-siddiq, orang yang terpercaya. Cukup. Bismillah. Jadi makanya Sayyidina Abu Bakar itu jadi sahabat Nabi paling pertama. Ternyata malaikat yang menangani Nabi sampai Sayyidina Abu Bakar menghadap Allah itu berbentuk Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wujudnya. Allahu Akbar. Jam berapa? Sudah berapa baru sampai ini? Nah, lewat sudah. Sambung kah? Terus. Ya Allah ya Rasulullah. Syuting terakhir. Supaya kita lebih kuat dengan syariat Allah, lebih kuat mengimani Isra wal Mi'raj, lebih kuat kita mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa selanjutnya Rasulullah itu mencium bau harum luar biasa. Wanginya tuh ada kedada kayak di dunia, kada di kayak di apa di sebelum ada pokoknya harum luar biasa. Rasulullah bingung ini bau apa harum Nabi, semerbak luar biasa. Sampai berkata kepada Jibril, ya Jibril ini bau apa? Fahada rih, bau apa ini ya Jibril? Maka mereka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini bau harum daripada Sayyidah Masitah.
Kan tahu lah sih kita maksudnya. Kalau tahu, coba coba. Kadang-kadang kenalan masalahnya. Kalau tahu sih maksudnya, bisa kalau tahu. Ini si rambut siapa? Sayyidah Maksidah itu seorang penyisir rambut daripada anaknya Fir'aun. Nah, jadi kenapa sampai harum kayak itu baunya? Dikala Sayyidah Maksidah itu menyisir atau menyurui rambut anak Fir'aun, suruh tadi sisir tadi apa? Bukan sengaja. Yang diucapkan Sayyidah Maksidah itu apa? Allahu Rabbi. Dengan Fir'aun zaman itu dia Tuhannya, maka Tuhannya. Anak Fir'aun mendengar dan Maksidah apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan Maksidah? Allah Rabbi dan Maksidah Allah Tuhanku. Maju. Hal pertanyaannya pulang oleh anak Fir'aun ini tadi. Hal mawjuda Rabbi illa Abu. Apakah ada Tuhan selain daripada Abahku? Ya pertanyaannya anak Fir'aun ini. Apakah ada Tuhan selain daripada Abahku? Menakuni Siti Maksidah. Kenapa Allah Rabbi? Siti Maksidah gugur. Allah Tuhanku artinya. Naam Siti Maksidah, iya. Allah Rabbi wa Allah Rabbu abuka. Allah itu Tuhanku dan Allah lah pula Tuhan abah ikam. Ujar Siti Maksidah. Ada kuat. Ini zaman Nabi Musa. Kada tahu namanya Nabi Muhammad. Tahunya Allah aja. Allah Tuhanku dan Allah pula lah Tuhan abah ikam. Dilaporkan Siti Maksidah. Bayangkan konsekuensinya. Dikucilkan keberadaannya, dikumpulkan, ditangkap laki lawan anaknya. Imbah itu apa? Mereka dijarang lah, dibuat ke dalam lahar panas kata orang berulah senjata. Nah, jadi Siti Maksidah itu diperlihatkan lakinya dimasukkan ke dalam lahar orang berulah senjata tadi. Tak meninggal. Yang banyak laki yang nangis. Kadang-kadang kisah akan dibakar hidup-hidup. Imbahnya ikan masih ikan beriman selain daripada aku jadi Fir'aun. Namun ikan badan aku mati lagi anak ikan. Tak ada kata Allah Tuhanku. Imbahnya anaknya lagi Siti Maksidah diambil lagi, hendak dibuat dalam lahar panas tadi. Apa jalan anaknya? Ya ummah, wahai ibu, jangan biar menghiraukan urut. Tetaplah kita di hati kita diiktikadkan, diyakinkan, dikuatkan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya belum dibuati. Belum lagi anak sudah. Ayo itu masih kami iman. Selain daripada Abu Fir'aun. Tetap Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Masih dibakar habis. Ternyata dia dibakar, dicium oleh Rasulullah di Isra Mi'raj. Luar biasa harumnya daripada aroma Sayyidah Maksidah. Perjuangannya ada nyaman, intikan ini Islam. Kita marahnya Islam harus intikan Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan. Nabi wadah kita bersandar. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa. Tiada yang mustahil Allahna. Sama kayak malam ini. Malam ini mustahil datang ke sini. Tapi karena apa? Tapi Allah mengetuk hati ulun. Datang ulun keadaan palau ya Allah. Malam minggu itu palau luar biasa isi pada kawan. Jadi Pak Anton Nadi ini pas hadir di situ. Itu Pak luar biasa Allah. Yurun insya Allah ada sakit dulu. Tapi apa? Di kelas beberapa hari malam ini jam malam Kamis atau malam Jumat. Ulun itu adalah sama-sama keramaian dulu. Tapi Allah mengetuk hati ulun melalui Pak Al-Banadi karena semangat di Isra Mi'raj. Bib tolong isikan, tolong inikan. Padahal keadaan alam itu Haji Dawang ini para pribadi ulun tahu kondisi ulun. Obat bermacam-macam obat sudah tetap. Tapi alhamdulillah yang asalnya hujan jadi cerah.
Asalnya orang pindah ke garingan, oleh nasihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha bisa memberikan segala sesuatu. Ayo kami sampai ke bentuk baru, dan mudah-mudahan ini awal daripada barakahnya ini kampung, injak daripada ahlul Nabi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj kita dapat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup satu hadiah untuk keberadaan Allah berjazalahu, jangan ujar Imam Ibnu Fiqih. Barang siapa yang ingin berhadiah untuk baginda Nabi, sebaik-baiknya hadiah untuk baginda Nabi as-salatu wassalamu ala Rasulillah salata amiyatan marrah fi kulli yawm. Imam Abdullah bin Fiqih, barang siapa yang ingin puji-puji cinta dengan baginda Nabi, hadiah terbesar untuk Nabi itu membaca sholawat sebanyak 100 kali dalam sehari minimal. Dan ulun berikan sholawatnya malam ini yang namanya sholawat kamal, yang faedahnya supaya kita diberikan, dibukakan pemahaman tentang agama Islam, dimudahkan mempelajari agama Islam, dimudahkan menjalankan syariat Allah dan memahami daripada syariat Islam. Buat sholawatnya, kalau sudah sangat kena ulun ijazahkan, maka bahkan menjawab kau untuk al-ijazah. Nah itulah kalau sahabatnya. Jadi punya sholawatnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata bi kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata likamalika wa adada kamali. Untuk dijazahkan dengan salawat, untuk berbarakah, untuk diamalkan, mudah dan barakah. Wabiltu al-Fatihah. Jadi kena ulun tuliskan atau ulun berikan ke Pak Antoni, silahkan di kopi. Jadi baca itu sholawat minimal 100 kali sehari, lebih berapa? Minimal 100 kali. Sholawat supaya Ramadan terbuka masalah Allah, dimudahkan Allah Subhanahu. Ini perkataan sholawat. Kira-kira itu dapat kami sampaikan. Salam maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya memandang kita dengan pandangan-pandangan rahmat, dengan pandangan ridha, dengan pandangan kasih sayang, yang kita dapat dikumpulkan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah sebagai umatnya, sebagai umatnya, sebagai umatnya, dan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW, dan dikumpulkan dengan para aulia dan kekasihnya. Mudah-mudahan anak zuriat kita jadi orang-orang yang saleh, orang yang salihah, dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul yang terpuji. Dan jauhkan kami ya Allah daripada akhlak yang tercela, jauhkan kami ya Allah daripada kelakuan-kelakuan yang tidak manfaat untuk kami ya Allah. Berikanlah kami tambahan daripada anugerah rahmat, barakah dan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairal umurana wa asiyata jasadana wa jamil ahwalana wa asna akhlaqana wa wasi' arzaqana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala bil 'afiyah was salamah fi dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. نسالك يا رب حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا لفضلك وجودك كرامك ذا كرامه القران العظيم. اما قلت من قول سبحان الله بحمده. اما صلينا على حبيبك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم في هذا البيت، في هذا المسجد المبارك، هدية واصلة ورحمة ناصلة وبركة شاملة. وكتب وثبت لك الحمد يا سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول محمد صلى الله عليه واله وسلم. نقص على ارواح ابائنا المرسلين
صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، وخصوصا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وازواجه وذريته، وخصوصا على سيدنا الامام مهاجر الى الله محمد بن عيسى وسيدنا علي الصلاه والعظيم الفقيه المقدم وابن علي المعالمي، وعلى سيدنا الامام محدد سيدنا الامام ابي امام بن العطس وشعلي بن الله البارس، وعلى سيدنا الامام علي محمد هامشي، وعلى سيدنا الامام محمد بن حسن اللطاس، وعلى سيدنا الامام شعب القادر الجيراني، وعلى سيدنا شعب سامر المدني، وعلى سيدنا الامام محمد بن حمد الزكام، وعلى سيدنا باكر بن سعيد الحبشي، وعلى سعد الحمد البودو، وعلى سيدي الوليد الحبيب حسن بن الباشي، على ابن جيل محداري بن حسن بن الباشي، وصولهم وفروعهم، وعلى سيدنا ابي حسين بن حمد بن حسين محمد بن داير الحداد، وعلى سيدنا ابي جعفر بن سعيد بن علي الزكام، وعلى الروح ابصار بن معروف وهاشم، وابن حولين وصالحين، وعلى ارواح المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات، وعلى ارواح القبور في يوم القبور. اللهم تقبل يا الله دعاءنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم انزل رحمته ونعمته وشفاعته لارواحهم، اللهم انزل رحمته ونعمته وشفاعته لارواحهم، اللهم انزل رحمته ونعمته وشفاعته لارواحهم، اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم من رياض الجنان. ربنا 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 يا الله اجعل قبورهم من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم من حفرات النار. ربنا 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 اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على احد الحبيب المحبوب بالإحسان ورحم القلوب وعلى اله وسلم اليه منسوب، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا مني، السلام عليكم.